Ya, teman-teman semua yang sudah bergabung, selamat malam. Ya, bersama kita sudah ada Pastor Aris, saudara, dan kita bersyukur bahwa beliau memberikan waktu untuk kita semua. Saya percaya kita akan diberkati malam hari ini. Ya, untuk setiap kita semua, sekali lagi selamat malam. Ya, saya percaya kita akan diberkati Tuhan malam hari ini. Ya, malam hari ini kita nggak dari Piset, saudara, dari rumah, ya, karena satu dengan lain hal. Jadi saya percaya sekalipun dari rumah, tapi hadirat Tuhan tetap sama bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita mau sembah Tuhan beberapa saat. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk semua kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kalau sebentar kami akan memulai Connect at Home kami. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Kuasa-Mu ada bersama kami. Terlebih kami bersyukur untuk Pastor Aris yang sudah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami. Malam hari ini kami tahu akan ada terobosan dalam spirit kami, dalam jiwa kami, dan kami terus akan melihat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih, berkati kami semua. Ini doa kami dan kerinduan kami. Haleluya. Mari bersama-sama yang rindu akan Tuhan kita katakan, hadir, selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku, untuk nikmati dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu mengubah hidupku, memberikanku damai dalam hatiku. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Mari sekali lagi kita nyatakan hadirat-Mu, hadirat yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidup. Hadir, puaskan hasratku, nikmati dalamnya kasih-Mu. Hadir, mengubah hidupku, berikanku damai dalam hati. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatan. Menyembah
yang menjamah hatiku. Mari katakan menyembahmu, menyembahmu, itu yang aku rindukan, karena hadiratmu sumber kekuatanku. Oh, 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 menyembahmu, itu yang aku rindukan, karena hadiratmu yang menjamah hatiku. Mari segenap hati kita katakan menyembahmu, menyembahmu, itu yang aku rindukan, karena hadiratmu sumber kekuatanku. Oh, menyembahmu, itu yang aku rindukan, karena hadiratmu yang menjamah hatiku, karena hadiratmu, karena hadiratmu yang menjamah hatiku, karena hadiratmu, karena hadiratmu yang menjamah hatiku. Oh, 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 sembah Tuhan, haleluya, haleluya, menyembahmu Yesus, dan namamu selamanya, selamanya. Mari malam hari ini bersama-sama Dia angkat suara sembah Yesus, haleluya. Cianara layarana yarayakana yaramasande, kami sembah, kami muliakan namamu, lebih dari segalanya, lebih dari semuanya, hanya hadiratmu yang kami rindukan, yang kami butuhkan. Haleluya. Tiara bakara masyan tiara lambo, Jesus, tiara balakana yara mahadari ala barayana kani ala mahadia. Haleluya. Kau jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadiratmu, dengan kuasa-Mu, tenggelamkan kami dalam hadirat Irama Karama Sandu.
Ada di hadirat-Mu ada kekuatan kami. Ada di hadirat-Mu ada damai sejahtera bagi kami. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami. Seberapa kami yang ada malam hari ini, Tuhan, lebih dari segalanya, hanya hadirat-Mu yang kami perlukan. Jamah kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Syaralala makar, alabarayana rasul. Sekalipun kami terbatas dalam ruang dan waktu, Tuhan, hadirat-Mu bagi kami. Tuhan, hadirat-Mu ada atas kami, di rumah-rumah, dimanapun kami sedang berada, di kendaraan, hadirat-Mu hadir bagi kami. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mau belajar menjadikan Engkau yang utama dan yang pertama. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Biar kuasa hadirat-Mu terus ada atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kalau malam hari ini Tuhan sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk sekali lagi untuk hamba-Mu Pastor Aris yang sudah ada bersama-sama dengan setiap kami. Tuhan, pakai hamba-Mu supaya firman-Mu membangkitkan kami. Firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Kami perlu suara-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kami. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami. Satu kata dari surga itu cukup untuk membangkitkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Berfirmanlah bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, seberapa kita yang sudah berkumpul malam hari ini, selamat malam, selamat datang, berkumpul kembali. Saya percaya setiap kita sudah membuka hati, dan saya percaya ada kuasa kebenaran yang akan disampaikan, dan kita akan dibangkitkan. Spirit kita akan dibangkitkan, kehidupan kita akan dibangkitkan, dan saya percaya hidup kita akan berubah. Amin. Oleh karena itu mari buka hati kita, dan saya persilahkan kepada, ya saya pikir kita sudah kenal ya Pastor Aris saudara ya, bukan orang lain ya, saya percaya kita semua tahu Pastor Aris, ya pernah di PISET juga saudara, ya beliau adalah salah satu leaders di City Harvest Church Singapura. Dan saya bersyukur beliau bisa hadir bersama kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Aris, dan waktu dan tempat saya persilahkan Pastor untuk diteruskan. Thank you, terima kasih Pastor Fandi. Shalom kepada semuanya yang ada di GBI PISET, yang ada di Bandung. Shalom semuanya, salam sejahtera dan salam iman. Saya nggak tahu hari ini sekali lagi saya selalu diberkati. Setiap kali kalau misalnya saya berkunjung di PISET dengan Pastor Fandi, pujian sembah kalian, hadirat Tuhan yang begitu nyata dan kuat. Dan sampai hari ini pun, walaupun kita semua masih ada di rumah saja, saya jauh-jauh di Singapura juga masih terus merasakan hadirat Tuhan hari ini yang begitu nyata dan kuat. Tadi waktu kita lagi pujian sembah, saya benar-benar tergerak oleh Roh Kudus untuk menguatkan kita semuanya, untuk menguatkan GBI PISET, bahwa akan ada satu kehidupan baru yang akan lahir kembali di antara dan di kehidupan dan di gereja Anda. Oleh sebab itu, janganlah discourage, janganlah putus asa, janganlah menjadi kendor imannya. Saya benar-benar merasa bahwa malam hari ini Tuhan sedang berfirman kepada kita semuanya, terutama kepada Anda, GBI PISET, akan ada satu kelahiran baru. Akan ada satu visi yang baru. Barangkali kita semua ini sedang merasa bimbang, merasa terperangkap. Ada di antara yang usahanya sudah kandas, tetapi Tuhan hari ini berfirman kepada Anda, kepada kalian semuanya, akan ada kelahiran baru.
akan ada kebangkitan baru, akan ada sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, percayalah, terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semuanya buka hati kita dan kita mulai di dalam doa. Dan saya benar-benar merasa Roh Kudus sedang bergerak malam hari ini, dimanapun kalian berada. Tuhan, malam hari ini Tuhan, Roh Kudus bersamaan dengan firman Tuhan. Sewaktu Tuhan, mereka ini dua menjadi satu, itu akan melahirkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, untuk GBI Piset, untuk GBI Sukawarna, untuk GBI semuanya Tuhan yang ada di dalam dulu, naungannya Pak David, akan ada satu kebangkitan yang baru yang terjadi. Akan ada satu kelahiran baru yang terjadi. Dan Tuhan, malam hari ini Engkau kuatkan semua yang ada di sini Tuhan. Firman-Mu, hadirat-Mu Tuhan, sungguh nyata. Jangan hanya Tuhan terbatas di dalam satu tempat. Dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada, anak-anak-Mu berada malam hari ini, Engkau akan Tuhan pulihkan visi mereka. Tuhan, Engkau akan pulihkan, kuatkan mereka, memberikan mereka kekuatan baru. Supaya mereka bisa kembali lagi bekerja, kembali lagi berusaha, kembali lagi untuk mencoba sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap lagi di surga. Dan Engkau curahkan berkat, curahkan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan semua yang percaya mengatakan, amin. Haleluya. Jikalau saudara percaya, ayo mari kita semuanya beri tepuk tangan ya untuk Tuhan Yesus malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Fandi dan terima kasih juga teman-teman yang ada di Bandung sekali lagi. Jadi malam hari ini saya ingin menguatkan kita semuanya lewat firman Tuhan. Jadi terima kasih untuk saya dijadikan co-host dan saya ingin memulai dengan ayat di sini dan saya telah share screen dan saya minta supaya semuanya untuk bisa terlibat dan melihat dan sama-sama ya bisa membaca ayat ini. Dan saya ingin mulai saudara untuk membacakan kepada saudara semuanya Yesaya 43 ayat yang ke-19. Saudara, saat ini saudara kita semua setuju ya, tahun 2020 ini adalah tahun yang boleh dibilang cepat-cepat selesai lah ya. Cepat-cepat berakhir supaya kita bisa langsung memasuki tahun 2021. Dan saudara, karena saudara kita ini sama sekali tidak nyangka tahun 2020 ini itu bisa menjadi tahun yang seperti ini. Di awal tahun 2020 memasuki awal yang tahun baru ini saudara, kita ini semua ini penuh dengan antusias. Kita berantisipasi bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Karena angka 2020 itu melambangkan banyak hal seperti double blessing. Jadi ada saudara yang berkata bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lipat ganda, di mana berkat kita akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Ada juga yang berkata bahwa ini adalah tahun visi yang besar, karena ada satu pepatah visi 2020, Vision 2020. Jadi saudara, kita ini mengawali tahun 2020 penuh dengan antusias dan antisipasi yang sangat besar. Tetapi belum juga memasuki bulan Februari. Sejak bulan Februari saudara, kita di Singapura pun sudah online service dan sampai hari ini pun masih juga belum kembali lagi. Dan situasi saudara bukannya lebih membaik, malahan lebih kacau. Dan kita sudah memasuki bulan yang ke-7 ke-8 dan hampir saja mengakhiri tahun 2020 dan saudara banyak yang masih juga tidak menentu. Oleh sebab itu saudara, saya ingin bagikan kepada saudara semuanya, walaupun situasi di luar kita semuanya tidak stabil, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat stabil. Kita tidak tahu masa depan kita itu akan seperti apa. Tetapi yang kita semua tahu adalah siapa yang memegang masa depan kita. Jikalau kita tidak tahu masa depan kita itu akan seperti apa, taruhlah iman saudara kepada orang yang memegang masa depan kita. Dan siapa setuju bahwa Tuhan Yesus, dia memegang erat, dia memegang ketat masa depan kita semuanya. Nah saudara, tetapi pada saat kita hari ini saudara sedang mengalami begitu banyak pencobaan dan perubahan-perubahan saudara, ketahuilah bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk membawa kebangkitan. Saudara, banyak orang berkata bahwa wah, karena COVID-19 banyak yang berubah.
Tetapi nyatanya saudara, prinsip ini selalu bekerja. Krisis itu bukan membawa perubahan. Krisis justru mempercepat perubahan. Berarti saudara, perubahan sebenarnya sudah mulai terlebih dahulu sejak tahun 2019, sejak tahun 2018. Hanya saudara, karena kita semua masih ada di zona nyaman, atau situasi masih berjalan secara lancar dan dengan stabil, perubahan itu saudara terjadi dengan sangat pelan. Tetapi begitu ada krisis, begitu COVID-19 saudara datang, perubahan itu langsung terjadi. Oleh sebab itu saudara, prinsip ini selalu benar. Krisis bukanlah pembawa perubahan. Krisis justru adalah sesuatu yang mempercepat perubahan. Jadi yang seharusnya kita berubah sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, karena krisis ini kita harus menghadapi perubahan karena ini sudah dipercepat. Oleh sebab itu saudara, Yesaya 43 ayat 19 berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, Tuhan itu telah selalu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Di gereja kita. Dan seluruh perubahan yang Tuhan izinkan itu selalu mempunyai maksud tujuan untuk memberkati kita. Supaya kita bisa lebih lagi besar. Supaya kita bisa lebih lagi seperti Yesus. Dan saudara, saat ini yang kita semua sedang alami. Tuhan Yesus sedang berkata, Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, jikalau kita masih terperangkap dari masa lalu, kita tidak akan siap untuk menerima yang baru. Saudara, ini sangat sulit sekali bagi kita semuanya untuk bisa terima. Untuk bisa jalani. Karena saudara, semua orang tidak suka dengan perubahan. Perubahan itu tidak enak. Contohnya saudara, waktu Pastor Kong, ya, kita semua tahu, sejak dia masuk ke Taman Getsemani-nya, right? Dia punya pengalaman Getsemani-nya, di mana dia masuk selama 2,5 tahun, saudara. Gereja City Harvest Church itu mengalami banyak perubahan. Dan saudara, segala perubahan yang kita semua jalani, itu semuanya tidak enak. Tetapi saudara, Tuhan tidak, ya, pekerjaan Tuhan itu bukan untuk supaya kita semuanya merasa enak. Pekerjaan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Dan kebaikan itu seringkali tidak terasa dengan enak. Untuk kehidupan kita, untuk usaha kita, untuk pelayanan kita. Dan saudara, krisis yang kita semua sedang alami ini, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Haleluya. Dan saudara, kita harus mau menerimanya. Kita harus mau dan kita harus bersuka cita untuk menerima perubahan yang baru ini, supaya saudara, perubahan ini akan membawa pertumbuhan di dalam pelayanan dan gereja kita masing-masing. Saudara, tetapi kita semua tidak suka dengan hal yang baru. Kenapa? Karena saudara, perubahan itu akan menggoyangkan perasaan aman kita. Perubahan itu saudara menggoyangkan, right, zona nyaman kita. Yang selama ini saudara kita semua sudah terbiasa, hari ini kita harus berubah dan ini tidaklah enak. Ini tidaklah gampang. Oleh sebab itu, banyak orang yang menentang perubahan. Banyak orang yang tidak mau menerima perubahan. Dan banyak saudara yang akhirnya tidak tahan dengan perubahan, right? Dan akhirnya mencari suasana yang baru. Tetapi ngapain kamu pergi ke suasana yang baru di mana Tuhan ingin membawa kamu ke sesuatu yang baru? Haleluya. Amin, haleluya, right? Saudara, ini yang kita semua harus malam hari ini terima di dalam roh. Karena saudara, sebelum saudara kita mengalami pembaharuan di luar, kita harus terlebih dahulu dibangkitkan, diperbaharui di dalam kehidupan kita masing-masing. Di roh kita, mindset kita.
Nah saudara, di sini saudara, Alkitab berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan Tuhan berkata, yang sekarang sudah tumbuh. Berarti apa saudara? Saat ini, perubahan yang kita semua sedang alami, itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada pembaharuan. Dan saudara, pembaharuan ya, kata lainnya pembaharuan, another word for pembaharuan adalah revival. Kebangkitan rohani. Karena setiap kebangkitan rohani itu selalu membawa kesegaran, pembaharuan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya masih ingat waktu saya ada di PSET dan saya mendengar saudara pesan dari Pak Niko, ya, di mana Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia. Dan generasi Yeremia ini akan membawa kebangkitan rohani Pentakosta yang ketiga. Saudara masih ingat dong? Ya, saya percaya saudara semuanya masih ingat. Kalau saya sendiri dari Singapura masih ingat loh, saudara. Haleluya, right? Nah, saudara, tetapi pikiran kita semuanya, right? Gambaran kita tentang kebangkitan rohani, itu semua tuh sudah ada patokannya, sudah ada gambarannya. Karena kenapa? Patokan kita, gambaran kita tentang kebangkitan rohani, itu gambarannya itu adalah dari pengalaman kita semuanya. Pengalaman yang dulu. Pengalaman kita tentang kebangkitan rohani itu seperti apa? Nah, itu menjadi patokan kita. Itu menjadi gambaran kita. Itu menjadi arahan kita. Tetapi saudara, satu sifat yang kita kenal terhadap Tuhan, tentang Tuhan adalah satu hal. Yaitu apa saudara? Tuhan selalu tidak pernah melakukan sesuatu ya dengan sama. Dia selalu membawa pembaharuan dan dia selalu melakukan sesuatu yang baru bagi setiap generasi. Saudara, jangan sampai kita terperangkap dengan pengalaman kita yang dahulu atau gambaran kita tentang kebangkitan rohani seperti dulu dan akhirnya terperangkap menolak ya pekerjaan Tuhan saat ini yang dia sedang lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dia ingin membawa sesuatu yang baru bagi kita. Generasi Yeremia ini akan mengalami kebangkitan rohani yang sama sekali belum pernah terlihat. Belum pernah dialami. Juga untuk kehidupan kita. Saudara, kita harus realize bahwa hari ini Tuhan sedang membawa pembaharuan bagi kita semuanya. Dan saudara, Tuhan hari ini di Yesaya berkata, belumkah kamu mengetahuinya? Kenapa saudara? Karena sampai saat ini banyak orang yang ingin kembali seperti dulu. Tetapi saudara, saya ingin membagikan satu hal saudara. Jangan-jangan ya normal seperti dulu sudah tidak lagi berhasil. Sudah tidak lagi relevan. Saat ini saudara, Tuhan sedang membawa kita kepada sesuatu yang baru. Tetapi jikalau kita wanti-wanti mau tetap ingin kembali seperti dulu, kita tidak akan bisa menerima berkat kebangkitan rohani yang baru yang Tuhan sedang sediakan bagi kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Saudara, kita tahu, right? Makin panjang, makin berat ujiannya, makin besar berkatnya. Haleluya. Amin. Berarti saudara, bayangkan seluruh dunia, seluruh gereja di dunia ini saudara sedang mengalami krisis yang sama. Dimanapun kami berada. Kami semua sedang mengalami krisis yang sama. Dan krisis ini saudara bukan sekedar 1 bulan, 2 bulan. Ini sudah berkepanjangan hampir memakan 1 tahun. Berarti saudara, jikalau ujiannya saking berat dan saking lamanya, berarti berkat yang Tuhan telah sediakan untuk gerejanya akan makin besar dan makin luar biasa. Siapa yang berkata amin? Oleh sebab itu saudara, kita harus terbuka.
Dan kita harus mau menerima pembaharuan yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya di gereja, tapi juga dengan usaha kita, dengan kehidupan kita masing-masing. Karena selama ini semuanya rencana-rencana kita itu sudah obrak-abrik, saudara. Kita harus sekali lagi mendengar suara Tuhan. Saudara, belumkah kamu mengetahuinya? Jangan sampai kita menolak arahan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk membawa kita kepada sesuatu yang baru. Siapa bisa berkata amin? Saudara lihat di sini, Tuhan sedang berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jikalau saudara baca di ayat sebelumnya, di ayat 19, sebelumnya saudara, Tuhan berkata, right, I will make a river in the desert and a road in the wilderness. Tetapi sekarang saudara, dia membalikkan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Berarti saudara, sekali lagi ya, cara Tuhan akan beda dengan sebelum-sebelumnya. Caranya Tuhan yang dia ingin membawa pembaharuan kepada kita adalah satu hal yang sama sekali kita semua tidak bisa bayangkan, tidak bisa gambarkan di dalam pikiran kita masing-masing. Oleh sebab itu, GBI PZ bukan hanya secara kolektif sebagai gereja, tetapi secara individu. Setiap usaha, kehidupan, bisnis. Jikalau hari ini, saudara, kita barangkali kehilangan, kita punya usaha, kita punya mimpi dan visi. Jangan putus asa. Di dalam Tuhan, Dia ingin melahirkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Nah saudara, hari ini saya ingin kuatkan, ya, saya nggak bakalan panjang lebar. Tapi sebelum ini saudara, saya ingin saudara untuk barangkali untuk bisa berinteraksi sedikit, ya. Tolong saudara, saya ingin melihat, saya ingin tanya kepada saudara. Akibat COVID, apa sih perasaan saudara yang saat ini saudara alami, baik di pekerjaan atau pelayanan saudara? Silakan saudara ketik jawaban saudara lewat scanning QR code ini, atau pergi ke menti.com dan ketiklah digit code 130098 dan tuliskan jawaban saudara. Saya ingin dengar ya perasaan kalian tuh kayak bagaimana sih? Akibat COVID, perasaan apa yang saudara alami saat ini? Baik di pekerjaan atau pelayanan. Oke? Ketiklah jawaban Anda. Saya berikan kalian 1 menit untuk tulis jawaban saudara. Oke? Silakan scan QR code ini. Oke, atau ketiklah di menti.com ya, digit code 130098 dan tulislah semua jawaban saudara, right? Saya stop share dan saya ingin kasih lihat kalian semuanya, right? Hasilnya tuh seperti apa? Oke, sebentar ya. Oke, tulis ya, tulis. Right. Wah. Oke, tulis ya jawaban kalian semuanya masing-masing dan saya share screen kepada kalian. Nih, ini jawaban kalian semuanya. Lihat saudara. Masa cuma 3 orang yang tulis saudara? Ayo dong, yang lain ikut-ikutan dong. 5 orang sudah tulis. Nah saudara, ada yang banyak tulis bingung akan masa depan. Ada 2 orang saudara yang tulis ketakutan atau merasa takut. Ada yang merasa sedih. Dan saudara, kelihatannya saudara banyak orang yang tulis takut. Ya. Ya, yang lain dong, tuliskan jawaban kalian. Wah, puji Tuhan, akhirnya banyak orang yang merasa bersyukur. Haleluya. Sedikit khawatir, sempat merasa seperti ya jenuh di rumah, bosen, galau. Tidak ada penghasilan, bingung, gak enak, ketakutan. Hasil pekerjaan tidak max, sedikit khawatir. Wah, saudara, secara rata-rata ya, dari jawaban kalian, kelihatannya banyak di antara kita yang merasa bingung, yang merasa sedih, dan juga merasa khawatir. Dan juga merasa takut. Wow, haleluya. Oke. Coba saya bisa mendengar dari beberapa ya, perasaan kalian, tulis jawaban kalian itu apa dan can share a little bit ya. Bisa tanya dengan Karen, soalnya
cuman hanya tahu kamu sih. Karen, bisa sharing sedikit nggak? Kamu tulis apa dan kenapa? Saya jujur sih tulis sedikit khawatir, tapi Tuhan tetap pelihara gitu, Pastor. Ya. Kenapa kamu sedikit khawatir? Karena ya terutama untuk lagi awal-awal tuh kan kita bingung gitu ya. Sempat nggak tahu gitu harus berbuat apa di situasi gini, nggak pernah terjadi gitu. Oh, karena kamu nggak ada gambaran, nggak ada arahan, jadi akhirnya kamu agak dikit khawatir karena tidak ada arahan ke depannya kayak bagaimana, begitu ya? Betul, karena situasi lingkungan juga chaos gitu, jadi berdampak lah gitu waktu itu ya. Ya, thank you. Bagaimana dengan Richie Ho? Kedengeran nggak Richie Ho? Oh, nggak kedengeran ya. Aku tanya Siska deh ya, soalnya aku kenal Siska juga sih, Siska Arista. Ya, bersyukur Pastor kalau saya. Wah, puji Tuhan ya. Kenapa kamu bisa bersyukur nih? Wah, ini resepnya apa? Rahasianya apa nih? Karena dari pandemi yang kemarin itu, jadi saya dapat punya ide untuk peluang usaha yang baru. Begitu, wow. Iya. Tolong bisa cerita sedikit kok, peluang usahanya kayak bagaimana gitu? Kalau di Indo tuh lagi boomingnya untuk just tip. Jadi Yes. just tip makanan dari daerah-daerah gitu. Wow, luar biasa. Jadi kamu ambil kesempatan ini untuk mengalih arahan sedikit lah ya. Iya. Beralih kepada sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Wow, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bagaimana dengan Hindra Go? Ya awal-awal mah takut ya. Soalnya banyak perubahan kerjaan. Yes. Saya juga basically banyak ketemu orang. Terus ya lebih banyak takut sih sebenarnya awal-awal. Tapi ya makin kesini makin kelihatan ternyata waktu susah kayak gini bakal banyak ngerubah kita ngelakuin hal jadi lebih baik, jadi lebih efisien, jadi lebih next level aja semuanya gitu. Wow. Karena memang ya. Jadi kamu awal-awalnya merasa takut, merasa bimbang, tapi sekarang ini udah lebih baikan ya? Betul, Pastor ya. Jadi apa aja yang kamu lakukan? Kan saya kerjaan bikin video, artinya kan harus banyak ke lapangan, harus banyak ketemu orang, ketemu klien. Waktu pertama kali COVID breakout ya kita stop kan semua, hard break semua. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu klien, bisnis kebanyakan mati. Dari klien-klien juga mereka stop, pada pause semua usaha. Jadi ya di situ ya namanya nggak ada, waktu hidup mulai nggak stabil kan ya mulai cemas kan, mulai takut income dari mana, bertahan hidup gimana, bisnis sayanya juga gimana. Tapi ya makin kesini ya makin kelihatan sih kayak ternyata syuting nggak harus kalau dulu harus banyak krunya, ternyata sedikit juga bisa, malah bisa save cost. Tapi ketemu klien meeting nggak harus ketemu langsung tatap muka, bisa kayak gini call by call gitu. Jadi by time semua masalah memang ada, untuk pelan-pelan pasti kita bisa selesaikan gitu. Terasa sampai hari ini kayak gitu. Luar biasa. Gitu. Terima kasih Hindra. Jadi berarti sepertinya tadi Hindra katakan, pada waktu kita merasa takut, merasa cemas, dengan ketidakpastian ke depannya itu akan seperti apa yang dia lakukan adalah, tadi kita dengar, Siska merubah arahan bisnisnya dan kita bisa melakukannya. Tetapi hari ini tadi Hindra berkata, dia mulai beradaptasi. Dia mulai saudara menghadapi masa depan atau kebimbangan tersebut. Dia nggak lari dari masalah, dia nggak lari dari krisis, tapi mulai menghadapinya secara perlahan, bersandar dengan anugerah Tuhan. Nah ini sangat penting. Karena saudara, ini adalah satu pelajaran yang saya ingin bawakan juga kepada kita semuanya. Pada saat kita menghadapi saudara pandemik ini, masa depan yang tidak menentukan, saudara ketahuilah sesuatu. Adaptability is the 21st century competency.
Ya, adaptability is the 21st century competency. Saudara, kita lihat di sini, saudara. 2 Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Kita tahu pada saat Elisa dan bujangnya, saudara, itu ketakutan. Mereka bangun pagi, mereka melihat sekeliling mereka itu dikepung dengan musuh. Dan saudara, Alkitab berkata ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang harus kita perbuat? Jawabnya kepada dia adalah, jangan takut. Tahu nggak saudara, setiap kali murid-murid Yesus menghadapi krisis, kalimat pertama yang Tuhan Yesus sering katakan kepada mereka adalah apa saudara? Janganlah takut. Kalimat pertama yang Yesus katakan kepada mereka selalu, jikalau kita baca saudara di Alkitab, seringkali kalimat pertama adalah janganlah takut. Saudara, Tuhan atau Yesus tidak jarang saudara, dia berkata kepada murid-muridnya, oke, kamu lakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Kamu pasti akan keluar dari lembah. Enggak saudara. Sering saudara, kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus bukanlah langkah-langkah ke depan atau langkah-langkah bagaimana keluar dari lembah. Tidak. Tetapi kalimat pertama yang dia katakan kepada mereka adalah apa? Janganlah takut. Janganlah panik. Berarti saudara, ini ada satu pelajaran. Yaitu apa saudara? Sering pada saat saudara kita menghadapi krisis, apa yang kita jangan lakukan, itu sering sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan. Apa yang jangan kita lakukan, itu sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan. Saudara, hal yang pertama saat kita melewati krisis atau menghadapi krisis, ya, kita harus tahu apa yang harus kita jangan lakukan. Dan kita juga harus tahu apa yang kita harus lakukan. Haleluya. Dan yang pertama, saudara, yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, janganlah takut. Karena kenapa? Kalian kalau misalnya tidak putus asa dan mampu menghadapi ketakutan saudara untuk maju ke depan, Tuhanlah yang akan bimbing, Tuhanlah yang akan buka jalan, Tuhanlah yang akan membuat mujizat bagi saudara semuanya. Saudara, ini yang kita harus lakukan. Kedepannya saudara, kita harus belajar untuk adapsi. Karena adapsi itu adalah skill set of the 21st century. Haleluya. Saat kita maju ke depan dan sedikit demi sedikit beradapsi, kita pasti akan menuju keluar dari lembah kita masing-masing. Saudara, seperti halnya di Singapura, saudara. Ya. Kenapa saudara Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk jangan takut? Tadi saya katakan, di saat krisis, apa yang jangan kita lakukan sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan. Kenapa saudara? Karena jikalau kita ketakutan, kita akan tergesa-gesa, terburu-buru untuk ingin memakai cara kita sendiri untuk keluar dari krisis. Dan jikalau kita tidak hati-hati, saudara, karena kita tergesa-gesa, karena kita terburu-buru, kita akan mengambil langkah yang salah. Jangan waktu kita masuk ke satu lubang, tergesa-gesa ketika keluar, akhirnya masuk ke lubang yang lebih dalam lagi. Itu maksudnya. Siapa yang berkata amin? Nah saudara, di sini di Singapura saudara, ini adalah cuplikan dari surat kabar Singapura, The Straits Times. Oke, ini dipublish di May the 4th. Oke, tahu nggak di Singapura saja, angka penipuan, jumlah angka penipuan, right, scam victims, itu naik di kuartal pertama saja saudara. Dan saudara, angka penipuan itu saudara, orang Singapura di kuartal pertama saja itu berhasil ditipu sebanyak 41,3 juta dolar. Can you imagine? Lewat e-commerce dan loan scam. Right?
Ini adalah cuplikan di surat kabar. Kenapa saudara? Karena di saat krisis, banyak orang yang menyamar sebagai penolong, tetapi ujung-ujungnya ingin menipu kalian. Dan saudara, banyak saudara karena mereka kena krisis, karena mereka takut, karena mereka khawatir dan cemas, mereka terburu-buru dan tergesa-gesa untuk ingin keluar dari krisis. Dan akhirnya saudara, apa yang ada di depan mata mereka, karena ini adalah yang paling gampang, yang jalan pintas, akhirnya mereka ambil kesempatan itu, tetapi nyatanya ini semua adalah penipuan. Saudara, pada saat kita sedang takut, apa yang Yesus katakan kepada kita? Janganlah takut. Maksudnya apa? Jangan takut. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Haleluya. Pada saat saudara kita merasa takut, kita tergesa-gesa, kita terburu-buru. Kita merasa cemas untuk ingin saudara melakukan sesuatu untuk keluar dari krisis. Tetapi justru sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah apa? Jangan takut, jangan cemas. Belajar untuk berdiam dan mendengar suara Allah. Dibimbing oleh Allah, oleh Roh Kudus. Untuk bagaimana langkah ke depannya itu akan seperti apa. Saudara, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Daud berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhanlah yang akan membawa kita keluar dari krisis. Bukan hanya dengan kepintaran kita sendiri, saudara. Tetapi saudara, kita harus belajar untuk berdiam. Dan belajar mendengar firman, mendengar suara Allah, mendengar suara Roh Kudus. Untuk bagaimana supaya bisa bersama-sama dengan Dia keluar dari lembah kita masing-masing. Haleluya. Saudara, pada saat kita belajar diam, pada saat saudara kita semuanya untuk mendengar suara Tuhan, baru saudara, Tuhan akan memberikan kita visi yang baru. Tetapi jikalau kita ketakutan, kita ingin kembali seperti dulu. Dan jikalau kita ingin kembali seperti dulu, saudara, kita pasti akan menolak segala pekerjaan Tuhan, segala pembaharuan yang Tuhan sedang sodorkan kepada kita, yang sedang persembahkan di depan mata kita. Kita nggak mau berubah. Dan saudara, kayak tadi Hidra bilang, yang tadinya saudara kita perlu banyak kru, tapi sekarang ternyata nggak perlu banyak kru. Tetapi jikalau tidak ada COVID-19 ini, kita tidak akan bisa melihat bahwa segalanya itu masih bisa bekerja walaupun kita kekurangan SDM. Itu sebabnya saudara, tadi kita baca ayat ya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia bisa melihat. Pada saat kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita penglihatan yang baru. Visi yang baru. New possibilities. New way of doing things. New way of doing church. Doing new business. Starting out a new career. Changing jobs. Just do it. Visi yang baru. Kesempatan yang baru. Pekerjaan yang baru. Dan kita akan melihat ladang misi yang baru. Haleluya. Saudara, itu sebabnya Elisa berdoa kepada Tuhan supaya engkau bisa membuka mata kita. Saudara, pada saat kita sedang menghadapi ketakutan, kita harus belajar berdiam di dalam Tuhan. Kita jangan terburu-buru, kita jangan tergesa-gesa, kita jangan kewalahan, panik. Dan akhirnya saudara, di dalam kepanikan dan ketakutan, kita segalanya menjadi buta. Kita tidak bisa melihat apa-apa ke depannya. Itu akan seperti apa.
Dan akhirnya kita merasa terperangkap. Kita merasa tidak berkutik. Tetapi jikalau hari ini saudara, kita berdoa, Tuhan, berikanlah saya visi yang baru. Supaya saya bisa melihat kesempatan yang baru. Dan berikanlah saya kekuatan yang baru. Supaya saya bisa menghadapi ketidakpastian ini. Saudara, anugerah Tuhan akan lebih dari cukup. Supaya saudara bisa kembali lagi, bangkit lagi, dan memulai sesuatu yang baru di kehidupan kita masing-masing. Atau mencoba hal-hal yang baru. Siapa yang berkata amin? Saudara, visi yang baru. Saat kita berdiam, kita harus belajar untuk mendapat visi yang baru dari Tuhan. Membuka mata kita. Saudara, Habakuk 2 ayat pertama dalam bahasa Inggris berkata demikian. I will stand at my watch and station myself on the ramparts. Berarti saya akan berdoa. Ya. Tetapi kita lihat di sini saudara, ayat ini sangat unik. Dia berkata, I will look to see what he will say to me. Kalau misalnya ayat ini berkata, I will look to see, seharusnya diteruskan dengan what he will show me. Saya akan melihat apa yang dia akan memperlihatkan kepada saya. Seharusnya begitu dong, benar dong. I will look to see what he will show me. Tetapi dia berkata beda. I will look to see what he will say to me. Saya akan melihat dengan apa yang dia bicarakan kepada saya. Wow, berarti ada satu prinsip. Yaitu visi berasal dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudara, di saat kita merasa takut, isikan pandangan saudara, pikiran saudara dengan firman Tuhan. Jangan dengan suara-suara berita. Jangan detik.com, saudara. Ya. Jangan tempo.com. Jangan, kompas.com. Jangan masukkan dengan laporan-laporan berapa orang meninggal, berapa orang yang habis, berapa orang yang hancur. Jangan, saudara. Penuhilah pandangan kita. Penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan dari situ, saudara, Tuhan akan berbicara dan penglihatan saudara akan mulai clear lagi, jelas lagi. Haleluya. Saudara, itu sebabnya Pastor Kong bilang, di saat pandemik ini, lebih penting kita mendalami firman Tuhan daripada kita terperangkap lebih dalam lagi dengan berita-berita buruk. Saudara, lihat di sini saudara. Learn to respond to crisis and not react to crisis. Karena saudara, pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita baca buku, baca Alkitab, mendengar podcast, mendengar firman Tuhan, lebih rajin lagi, firman Tuhan itu akan membuka mata kita dan Tuhan akan memberikan kita penglihatan yang baru. Dan dari situ kita bisa belajar untuk merespon bagaimana caranya untuk beradaptasi di saat krisis ini. Daripada selalu harus bereaksi dengan krisis, dengan hal-hal yang baru yang krisis ini sodorkan kepada kita. Saudara, respon kepada perubahan. Dan saudara setelah itu berani ambil langkah untuk mau berubah. Kita nggak suka berubah karena comfort zone kita terancam. Budaya dan kebiasaan kita terganggu. Perasaan aman kita juga tergoyang. Tetapi masalahnya, jikalau kita tidak mau berubah, ujungnya itu lebih parah akibatnya dibanding ketidaknyamannya berubah. Haleluya. Saudara, jikalau kita tidak mau berubah, ujung-ujungnya akibatnya itu lebih parah daripada ketidaknyaman yang kita saat ini sedang alami waktu kita sedang berubah.
Saudara, ada orang tanya, kayak Dr. Bernard juga bilang demikian. Apa yang akan terjadi di masa depan untuk gereja? Saya rasa ke depannya gereja itu akan menjadi gereja digital, hybrid, kombinasi antara online dan gedung. Sejujurnya, kalau misalnya orang tanya kepada saya, ke depannya City Harvest Church pun itu tidak akan mengabaikan online service. Malahan kita akan tingkatkan lagi online service dan pelayanan online. Oleh sebab itu, saat ini adalah saat yang paling tepat di mana kita semuanya harus berubah, mengubah infrastruktur kita, SDM kita untuk persiapan ke depannya itu akan seperti apa. Seperti tadi yang telah saya bagikan, saudara, saya nggak sempat bahas. Erwin McManus berkata, to be a futurist, we just need to see the present clearly. Jadi kalau kita ingin melihat masa depan itu kayak seperti apa, kita hanya harus melihat sekarang ini itu seperti apa. Kalau kita ingin melihat masa depannya itu akan seperti apa, kita hanya harus melihat saat ini itu seperti apa. Dan kita mulailah beradaptasi dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. Di Singapura, saudara, pemerintah itu melihat kebutuhan teknologi, kebutuhan online payment, semua online seperti kayak di Indonesia, GrabPay, Gojek Pay or something like that. Jadi sekarang, saudara, semua hawker center. Jadi boleh dibilang Singapura punya pedagang kaki lima lah ya. Pedagang kaki lima semuanya, itu semuanya, saudara, sedang dibantu oleh pemerintah untuk supaya semuanya beralih kepada cashless payment. Perusahaan-perusahaan juga semuanya dianjurkan untuk mengubah polis-polis mereka untuk kedepannya bagaimana karyawan itu akan lebih lagi bekerja di rumah daripada pergi ke kantor. Saudara, semuanya sedang berubah. Gereja pun juga pasti akan sedang berubah. Dan saat ini, saudara, yang kita sedang alami, segalanya menjadi online. Itu sudah menjadi sebuah tanda ke depannya itu akan seperti apa. Dan saudara, yang kita harus lakukan adalah saat ini melihat perubahan-perubahan dan memulai beradaptasi di dalamnya, dan kuatkan infrastruktur kita. Kuatkan SDM kita, kuatkan anggaran kita, supaya ke depannya kita bisa menginvestasi untuk perubahan ke masa depan. Dan saudara, jikalau kita terus beradaptasi, Tuhan akan lama demi lama membimbing kita menuju kepada pembaharuan tersebut. Tetapi jikalau kita tidak mau, kita menolak, saudara, Tuhan akan tetap berjalan. Kita aja yang akan ketinggalan, saudara. Nah, itu sebabnya gereja pun juga sama. Bisnis juga sama. Usaha pun juga sama. Cara kita bekerja pun juga harus sama. Segalanya sedang mengalami perubahan. Dan saudara, apa aja yang kita harus lakukan saat ini supaya kita bisa siap menghadapi masa depan ke depan? Di depan. Saudara, saya percaya generasi Yeremia ini yang akan membawa Pentakosta yang ketiga. Gambaran kita dengan rencana Tuhan itu sangat beda sekali. Oleh sebab itu, daripada kita coba memprediksi bagaimana kebangkitan rohani itu akan terjadi, mendingan kita sekarang berserah dan bekerja sama dengan Tuhan, dibimbing olehnya untuk beradaptasi dengan perubahan sekarang, dan kita menjadi yang terbaik dengan perubahan-perubahan sekarang, pelayanannya, cara bekerja kita. Dan saudara, siapa yang siap, merekalah yang akan siap untuk menerima berkat tersebut. Haleluya. Saudara, ini sangat penting. Ini sangat penting sekali. Jadi gereja City Harvest Church pun juga sama. Jadi ke depannya, saudara, online dan onsite itu sama-sama pentingnya. Dan kita harus tekankan kedua-duanya ini. Saudara, satu contoh lagi, dan dengan ini saya akan selesai.
sejak 7 bulan, saudara, kita sudah menjalani Komsel FA ya, di GBI kan dipanggilnya sebagai FA. Jadi kita tuh menjalani cell group kita, FA kita secara online. Nah, selama ini City Harvest Church itu terkenal dengan Komsel kita. Karena kenapa? Komsel itu sangat dinamis sekali. Cell group leadernya itu datang dan dia harus belajar berkhotbah dengan baik, dia harus dinamis, dia harus karismatik, dan dia harus berkhotbah dengan luar biasa. Dia harus berkhotbah dengan dahsyat. Dan saudara, sering selama ini komsel kita itu tergantung dengan komsel leadernya. Orangnya harus pinter ngomong, pinter khotbah, harus diurapi, dan lebih lagi saudara, cell group leader ini karismatik dan bisa khotbah, ya suasana dan cell groupnya lebih hidup dan lebih dinamis. Tetapi saudara, 7 bulan kita menjalani komsel lewat online Zoom. Saudara, 1 bulan orang-orang masih semangat. Udah berjalan 3-4 bulan, mereka udah pada capek, saudara. You know, in Singapore we call it Zoom fatigue, you know, right? Kecapean. Ikuti Zoom terus. Kenapa, saudara? Karena mereka tuh hanya mendengar dari satu sisi saja, satu pihak. Kayak hari ini kalian mendengar satu pihak. You know, selalu mendengar dari saya. Akhirnya, wah capek lah. Take off the earphone lah, mendingan. You know, right? Nah, jadi saudara, apa yang kita harus lakukan? Jadi 2 bulan kemarin ini kita mulai mengadakan perubahan. Jadi sekarang saudara kita berubah. Kita punya cara cell group dengan cara fasilitasi dan discussion dan melibatkan setiap jemaat yang ada di dalam Zoom untuk bisa berkomunikasi dan untuk bisa sama-sama saling dukung, saling doa, dan bisa ada tanya jawab. Oleh sebab itu saudara, seperti tadi saudara, saya lakukan ini, beberapa kegiatan, pakai Zoom punya polling, feature ini. Dan kita mencoba beberapa hal. Dan kita mulai training lagi kita cell group leader supaya mereka bukan hanya sekedar bisa khotbah, tapi bisa sekarang berfasilitasi. Dan saudara, puji Tuhan, karena kita beradaptasi dan berubah, 2 bulan terakhir ini kita mulai melihat kita punya cell group koneksi mulai meningkat lagi. Malahan sudah lebih meningkat daripada sebelum COVID. Jadi saudara perlu adaptasi. Perlu berubah. City Harvest Church pun juga mulai harus berubah. Dan dengan ini saya akan selesai. Itu sebabnya saudara. Krisis bukanlah membawa perubahan. Krisis justru mempercepat perubahan. Berarti krisis sebetulnya itu mempercepat atau membawa perubahan itu ke atas lebih cepat daripada jadwalnya. Berarti sebetulnya perubahan sudah terjadi di antara jemaat kita, di masyarakat, atau di lingkungan kita. Kita aja yang masih belum berubah. Tetapi karena ada krisis, saudara, perubahan ini mulai lebih nyata. Perubahan ini mulai lebih berasa. Dan akhirnya perubahan ini dipercepat, muncul. Dan karena kita belum siap, kita akhirnya kewalahan. Kita akhirnya ketakutan. Tetapi jangan takut. Mari kita menghadapi perubahan ini dengan anugerah, kekuatan Tuhan, dan kita sama-sama maju dan beradaptasi. Lama demi lama, kita pasti akan keluar dari lembah ini. Dan dengan ini saya akan selesai, saudara. Crisis often challenge our methods. Krisis itu selalu, saudara, menguji metode kita. Tetapi, jikalau kita mau berubah, itu akan membawa kehidupan baru, kebangkitan kepada misi gereja kita. Haleluya. Jangan sampai, saudara, yang kita ubah adalah misi. Dan kita tidak mau ubah metode kita. Jangan sampai, saudara, misi kita adalah apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Misi kita adalah kehidupan jemaat harus diubah. Siapa bisa berkata amin? Ini jangan diubah. Ubahlah metode kita.
jangan sampai saudara yang kita ubah karena krisis ini adalah misi kita. Dan saudara, metode kita tidak mau berubah. Oh, jangan. Setelah COVID ini selesai, saya ingin himbau kepada semuanya. Jangan abaikan online. Jangan. Kuatkan lebih lagi online. Saya percaya jikalau kita mau berubah dan kita mau beradaptasi, crisis often challenge our methods. But I want to remind you, it can bring new life to your mission. GBI PZ, ini yang saya rasakan hari ini Tuhan ingin bagikan kepada kalian. Tuhan ingin membawa kebangkitan, kehidupan baru, visi yang baru untuk gereja ini. Tetapi misinya tetap sama. Hadirat Tuhan harus tetap ada. Jiwa-jiwa harus tetap diselamatkan. Masyarakat harus tetap diberkati. Jemaat harus tetap dimuridkan. Siapa yang berkata amin? Tapi metodenya ini yang kita semua harus ubah. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi Pastor Fandi, gimana? How do you feel about today's message? How are you? How do you feel? Ya, saya bersyukur, Pastor. Saya percaya, ya ini kalau untuk saya pribadi, ya mendorong saya, memberikan sebuah peneguhan bahwa memang kita harus berubah. Amin. Dan memang perubahan ini nggak mudah, kadang-kadang masih bingung, tetapi ya kita harus belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang baru gitu, dan memang perlu kerja keras dan perlu sebuah komitmen ya untuk terus berjalan. Kadang-kadang banyak teman-teman juga yang rasanya udah menyerah, ini bingung dengan masa depan, bingung dengan banyak hal, tetapi ya kita harus coba terus sampai yang tadi dikatakan, sampai kita lihat suara Tuhan dan pasti ada revival di balik ini. Ya, saya ingin bagikan kepada kalian satu, saya screen sedikit dengan City Harvest Church. Jadi sejak pandemik ini, saudara, kita semuanya ubah. Kita coba eksperimen dengan hal-hal yang baru. Jadi yang pertama, cell group service kita semuanya ubah online. Dan cara kita menjalani cell group kita juga ubah semuanya. Online weekend Bible study, kita semuanya lewat Zoom sekarang. Dan saudara, jumlah orang yang ikut Bible study, kelas pendalaman Alkitab, justru malahan naik 2 kali lipat dari angka normal sebelumnya. Dan ini sangat penting. Pada saat pandemik ini, jemaat harus dikuatkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita tingkatkan, kita punya online Bible study. Jadi tahun ini kita lakukan 3 kali ronde. Terus kita melakukan worship online. Saya rasa saya juga kadang-kadang ikut Pastor Stefanus punya online worship session. I think this one is good, right? Dan kita melakukan prayer space. Berarti kan selama ini karena tidak ada ibadah, jadi banyak orang tuh itu kangen dengan ditopang tangan, didoain. Waktu sebelum COVID kan, setelah ibadah selesai kita kan ada altar call kan, di mana orang bisa maju ke depan. Tapi sekarang kan nggak bisa. Jadi kita buka prayer space, di mana itu menjadi altar call. Jadi setiap online setelah YouTube kita tulis Zoom linknya, altar call. Dan setelah service selesai, mereka masuk ke Zoom ini, itu sebagai altar call dan didoain. Terus setelah itu di breakout rooms untuk didoakan secara individu. Dan ini juga sangat memberkati banyak jemaat. Minggu ini kita akan melakukan online baby dedication. Ya, jadi kita akan melakukan penyerahan, right? You know what is baby dedication, right? Baby dedication, we're gonna do it online, okay, right? Also lewat Zoom. Saya juga beberapa bulan yang kemarin kita melakukan retreat, youth camp Zoom seharian dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kita adakan youth camp, youth retreat juga sama. Pastor Kong melakukan setiap hari Rabu church-wide Bible study tentang kitab Wahyu. Itu juga untuk tujuannya mendalami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga melakukan cell group leader training dan discussion lebih sering lagi. Karena pendekatan itu sangat penting ya di masa pandemik seperti hari ini. Dan kita melakukan online recording. Jadi banyak hal yang kita semua sedang lakukan dan kita sedang eksperimen. Saya juga mendorong kita semuanya untuk jangan berdiam diri, eksperimenlah dengan hal-hal yang baru. Siapa tahu itu akan menjadi berkat dan membuka jalan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Ya. Ya, sekali lagi thank you Pastor Aris untuk kesempatan share.
Ya mungkin teman-teman kalau nanti ada pertanyaan kita bisa tanya sebenarnya, tetapi mungkin malam hari ini ya kalau misal belum nanti bisa dikumpulkan kapan-kapan kita bisa undang Pastor Aris lagi berkumpul. Kan kalau online lebih gampang ya Pastor, nggak Iya, usah sip. terbang ke ini. Sip, sip. Iya. Oke, saya bersyukur sekali lagi, thank you Pastor Aris untuk malam hari ini. Ya, Amin. dan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih sering berinteraksi dan kita mau banyak belajar juga untuk apa yang kita bisa praktekkan mungkin ya di Yes. Bandung ini. Amin. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi semua kegiatan kita memang intinya adalah untuk mengingatkan kita semua untuk tetap fokus sama Tuhan. Kegiatan Connect at Home malam hari ini pun adalah untuk mendorong kita semua ingat Tuhan, selalu ingat tentang bahwa Tuhan kita tetap masih besar, Dia tetap luar biasa. Amin. Ya memang kadang-kadang belajar Alkitab itu atau mempelajari firman bukan sesuatu yang mudah, ya kadang-kadang membosankan memang. Tetapi inilah yang perlu kita dorong sampai kita ketemu suara Tuhan, sampai kita bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di waktu sekarang ini. Ya sekali lagi terima kasih Pastor Aris. Ya kita akan akhiri saudara, mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami malam hari ini. Dan biar apa yang disampaikan sungguh membuka wawasan kami, membuka hati kami Tuhan, mendorong Tuhan, menyentuh hati kami untuk kami juga belajar bahwa di waktu yang penuh dengan krisis ini adalah kesempatan kami untuk mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kami tahu di balik semua ini adalah kebangunan rohani yang besar. Ya Tuhan, kami mau belajar, kami nggak menggunakan pikiran masa lalu, metode masa lalu, hal-hal yang mungkin dulu menurut kami berhasil, tapi kami mau belajar berubah, dan kami mau melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan jauh lebih besar dari apa yang sebelumnya. Terima kasih untuk malam hari ini, bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan yang menyertai kami semua, dan mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, buka hati kita, saudara kasih Tuhan saat ini, terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa Putranya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya bersama katakan amin.